Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wa istifadah wa hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyyih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi kitabihi wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita mengenai puasa. Insyaallah di kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang yang meninggalkan puasa, yakni yang meninggal tetapi masih punya hutang puasa, apakah wajib diganti atau tidak. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa man mata alaihi siyamun min ramadhana ut'ima anhu li kulli yaumin muddun. Siapa yang meninggal wa alaihi siyamun dan dia masih mempunyai tanggungan puasa, artinya masih punya utang puasa, min ramadhana, itu puasa wajib Ramadan, ut'ima anhu li kulli yaumin muddun, maka diberi makan untuknya. Artinya diberi makan, orang-orang diberi makan dengan niat mengatasnamakan si mayit tadi dengan harapan terselesaikan utang-utang puasanya. Likulli yaumin muddun, dan setiap satu hari itu satu mud. Dalilnya di sini likulli yaumin muddun, setiap satu hari itu satu mud. Memberikan baik itu fidyah ya, ataupun kafarah. Standarnya itu adalah satu mud ya, satu mud. Kira-kira satu mud itu berapa takaran dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wa istifadah wa hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati nabiyyih. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab puasa. 2 pekan yang lalu kita sudah membahas dari awal apa itu puasa, kemudian apa yang membatalkan puasa, sunah-sunah puasa dan lain sebagainya. Dan sekarang kita sampai pada pembahasan orang yang meninggalkan utang puasa ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala namun dia masih punya tanggungan atau hutang puasa. Kita langsung saja di dalam kitab ini, halaman 104 ya, kitab versi asli cetak. Kemudian kitab dalam versi PDF itu halaman halaman 107 kalau nggak salah atau 108. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa man mata alaihi siyamun min ramadhana ut'ima anhu li kulli yaumin muddun.
Barang siapa yang meninggal wa alaihi siyamun, dan dia masih mempunyai hutang ataupun tanggungan puasa min Ramadana, yaitu dari puasa Ramadan, puasa yang wajib, ut'ima anhu li kulli yaumin muddun, maka diberi makan atasnya dengan niat almarhum tadi tergantikan puasanya atau terselesaikan kafarahnya, li kulli yaumin muddun. Kemudian dalilnya min ghalibi qutil ahlil balad, satu mud itu kita bayarkan ataupun kita beri makan pada orang-orang sesuai dengan makanan pokok, ya. Disebutkan di sini min ghalibi quwati ahlil balad, sesuai dengan makan penduduk negeri. Kal khintoti masalan, seperti gandum misalnya. Kalau makanan pokoknya itu gandum, maka kita berikan gandum. Kalau makanan pokok kita itu nasi, beras, kita berikan beras. Kalau kita makanan pokoknya itu jagung, maka kita berikan jagung. Wal muddu yusawi ina'an mak'aban tula harfihi. Di satu mud itu sama dengan, ya, ukurannya, takarannya itu sama dengan wadah yang segi 4, inaan mak'aban, berbentuk kubus segi 4, tula harfihi, dan panjangnya itu 9,2 cm. Wa yazinu ma yas'ahu situ roman takriban. Jadi beratnya mencapai 600 gram. Nah, itu dimaksud dengan satu mud, ya, satu mud gandum di Arab ini. Wa yukhraju haza min tirkati kaduyun, dan dikeluarkan, ya, untuk orang yang meninggal tadi, dikeluarkan dari harta peninggalnya, atau disebut dengan istilah Islam itu tirkah, ya, tirkah. Kaduyun, selayaknya hutang. Kalau almarhum ataupun si mayit itu berhutang, dikeluarkan dari peninggalan almarhum dulu. Fa illam yakun lahu malun jazal ikhraju anhu. Jika tidak terdapat, ya, jika mayit itu meninggal tidak meninggalkan harta, jaza ikhraju anhu, maka boleh dikeluarkan bagi siapa saja. Artinya kita boleh mengeluarkan harta, ya, yang penting di sini kan, tentulah orang-orang yang dekatnya atau ahli warisnya. Wa tabarra'a zimmatuhu, maka terbebaslah zimmatuh, maka terbebaslah hutangnya tadi, kewajibannya. Rawat At-Tirmizi, sebagaimana rawat Tirmizi, di Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan nomor hadis 817, wa sahahu waqfahu, kemudian ditashihkan, ya, waqfahu dengan status hadis ini mauquf. An Ibni Umar radhiyallahu anhu, An Ibni Umar radhiyallahu anha, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala man mata alaihi siyamu syahrin fal yut'imu anhu makana kulli yawmin miskinan. Sebagaimana yang meriwayatkan dalam hadis At-Tirmizi, yaitu Imam At-Tirmizi, kemudian hadis ini berstatus mauquf, wa an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala man mata alaihi siyam, siapa yang meninggal sedangkan dia masih punya hutang puasa sebulan, siyamu syahrin, fal yut'imu, maka memberi makan untuknya, ya, makana kulli yaumin, setiap hari itu, ya, satu orang miskinan, kulli yaumin, setiap hari satu orang miskin. Wa rawa Abu Dawud an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal iza maradur rajulu fi Ramadana summa mata wa lam yasum ut'ima anhu.
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iza maradur rajul, jika seorang laki-laki maradun, sakit dalam bulan Ramadan, tsumma mata, kemudian dia meninggal, walam yasum, dan dia belum sempat untuk berpuasa, ut'ima anhu, maka diberi makan atasnya. Fal aula minat ta'ami ayyasuma anhu qaribihi, maka yang lebih utama dari memberi makan itu adalah berpuasa untuk orang yang almarhum tadi, yang meninggalkan hutang puasa. Ya. Jadi dia meninggalkan hutang puasa, yang lebih afdal itu berpuasa untuknya. Siapa yang berpuasa untuknya? Anhu qaribihi, yaitu kerabatnya. Au man ya'zanu lahu mayyitu, man ya'zanu lahul mayyitu aw warisuhu bis-shaum, atau seorang yang diizinkan oleh si mayit atau diwasiatkan, kan, si hidup, aw warisu, atau ahli warisnya, untuk berpuasa. 5 rawahul Bukhari, di mana dalam hadis Bukhari disebutkan hadis nomor 1851 dan Muslim hadis 1147. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Dari bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggal wa alaihi siyamun, dia masih punya tanggungan puasa atau hutang puasa, soma anhu, maka berpuasalah untuknya itu waliyuhu, yaitu walinya. Kemudian dalam hadis rawahul Bukhari nomor 1852 dan hadis Muslim 1148, disebutkan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shawmu shahrin afa aqdihi anha, qala na'am, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan nomor hadis 1852 dan hadis Muslim nomor 1148 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah datang kepada seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku telah meninggal dan dia mempunyai hutang puasa. Apa aqdihi anhu, apakah aku harus mengqadha puasanya untuknya? Qala, maka jawab Nabi, na'am, fadainullah, maka hutang kepada Allah itu ahaqqu ayyuqda, lebih berhak ditunaikan. Wa hadza fi man aftara li 'uzrin wa tamakkana min al-qada, anzala 'uzrihi min maradin wa nahwi qabla al-maut bi waqtin yasa' al-qada wa lam yasum, wa kadzalika man aftara li ghairi 'uzrin mutlaqan, amma man aftara li 'uzrin wa lam yatamakkan min al-qada bi an mata qabla az-zawal al-'uzri aw ba'da bi waqtin la yasa' al-qada fala qada'an anhu wala fidyatan wala isma 'alaihi. Wa hadza fi man aftara, dan siapa aftara, yang berbuka, li uzrin, karena uzur, wa tamakkana, dan memungkinkan minal qada, dia itu mengganti puasanya, bi anzala uzrihi, karena hilangnya uzur tadi,
min maradin, seperti sakit, wa nahwi qablal maut, sebelum dia meninggal, di waktu yasa al-qada, dengan waktu yasa al-qada, dia masih sempat untuk mengqada, tetapi dia tidak dia tidak mengqadanya. Wa kadzalika, dan begitulah, man aftara li ghairi uzrin, dan siapa yang berbuka atau tidak berpuasa li ghairi uzrin mutlaqan, dengan tanpa uzur secara mutlak, tidak ada uzur sakit, tidak ya. Nah, ini dua kondisi. Pertama tadi dia punya uzur tetapi sempat mengqada tapi tidak mengqada. Kedua ini memang tidak ada uzur secara mutlak, memang enggak mau berpuasa orangnya. Amma man aftala li uzrin wa lam yatamakkan min al-qada, dan adapun man aftara, seorang yang berbuka karena uzur, wa lam yatamakkan, dan tidak memungkinkan dia mengqada puasanya, bi'an karena mata qabla zawal, kemudian meninggal sebelum hilangnya uzur tadi, artinya dia masih dalam keadaan sakit kan. Au ba'dahu biwaqtin, atau setelahnya itu biwaqtin la yasa al-qada, tapi tidak ada waktu untuk mengqadanya. Tidak ada waktu untuk mengqada. Misalnya dia sakit, kemudian sembuh sebentar, kemudian sakit lagi, berarti tidak ada waktu untuk mengqada. Fala qada'an wala fidyah, maka tidak ada qada baginya, wala fidyah, dan tidak ada juga fidyah baginya, karena dia sakit sudah lama, kemudian sehat sebentar, kemudian sakit lagi, kemudian meninggal. Artinya tidak ada waktu untuk mengqada sehingga dia wafat. Wala isma alaih, dan tidak ada pula dosa baginya. Kemudian berikutnya, wasyaikhu in ajaza 'anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumi muddan. Dan adapun seorang yang sudah tua, jadi asy-syekh itu dalam panggilan orang Arab itu maknanya bisa jadi beberapa makna. Pertama bisa orang berilmu, ya, bisa seorang yang tua, ya, itu bisa jadi dibilang syekh. In ajaza, jika dia lemah anisom untuk melaksanakan puasa, maka dia boleh berbuka atau tidak berpuasa, dan wa yut'imu an kulli yaumin mudun, dan memberi makan setiap harinya satu mud, memberi makan pada orang fakir. Kemudian wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qada. Dan adapun orang yang hamil dan menyusui, jika dia takut, khawatir dengan kesehatannya, aftarata, maka dia keduanya boleh berbuka, ya, boleh berbuka, wa alaiha al-qada, maka dia wajib mengqada puasanya. Dalilnya rawahu at-Tirmizi wa Abu Dawud wa ghairihima an Anas bin Malik al-Ka'bi radhiyallahu anhu anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala wada'a 'anil musafir as-sawm wa shatr as-salah wa an hamili awil murdi'i as-sawm. Wada'a bermakna khafifah, yaktasir bi taqsir as-salah wa rukhisa fil fitri ma al-qada. Asy-syatru nisfu as-salah rubaiyah. Dari Anas bin Malik, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud, Anas bin Malik al-Ka'bi radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah Ta'ala wada'a 'anil musafir, memberikan keringanan kepada musafir, ya, untuk as-sawma wa syatrus shalah, yaitu pada puasa dan satrus shalah, meringkas salatnya. Wa anil hamili,
dan juga dari orang-orang yang hamil, ya, dari yang si hamil itu awil murdi dan menyusui saum. Jadi untuk musafir Allah berikan ya, Allah berikan keringanan berupa boleh meringkas sholat dan juga boleh tidak berpuasa. An hamilin au bil mardi, dan juga hamil menyusui, yaitu dalam keringanan pada puasa saja, tetapi tidak ada keringanan dalam sholat, ya, kecuali dia melakukan perjalanan. Terlihat di sini wada'a bermakna khafifah, ringan, meringankan, bitaksiril sholah, dengan memperpendek, meringkas sholat. Itu artinya satrus sholah, syatrus sholati, ya, artinya bitakris sholah. Waruhiso, dan memberikan keringanan fil fitri, artinya dalam berbuka, disertai dengan qada. Qada itu ganti. Wasyarut, syarut itu artinya nisfus sholah, yaitu meringkaskan sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat. Apa yang boleh kita ringkas seperti sholat zuhur dan sholat asar. Kalau kita dalam perjalanan boleh saja kita meringkasnya, kemudian kita gabung, artinya diringkas 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat sholat asar, kemudian menjadi sholat jamak qashar. Kemudian wa in khafata ala auladihima, jika dia khawatir ala auladihima, dengan anak yang dikandungnya, ya, au torota, maka keduanya boleh tidak berpuasa, wa alaihimal qada wal kafarah, artinya dia harus mengqada dan juga kafarah. Tapi dia khawatir dengan dirinya sendiri, dia tidak khawatir dengan anaknya, cuma dia khawatir dengan dirinya sendiri, maka dia cukup mengqada saja. Tapi dia khawatir dengan dirinya, dia tidak berpuasa disebabkan khawatir dengan kesehatannya, yang kedua dengan kesehatan anaknya, maka dia wajib mengganti dan juga membayar kafarah. Angkuli yamin muddun, sesuai dengan kafarah itu ketentuannya 1 hari 1 mud, ya, 1 hari 1 mud. Waritlun wasulusun bil iraqi, dia itu ritlun 1 liter, ritel, wasulus bil iraqi 1 liter, dan sepertiga menurut negeri Irak, ya, orang-orang Irak. Kemudian kembali kita lihat dalilnya. Rawahu Abu Daud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalilnya mengatakan, ya, itu dari firman Allah yang telah kita bacakan pada sesi yang pertama mulai bab tentang puasa. Itu orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, maka fidyah baginya dengan memberi makan orang miskin. Qala kana rusatul lisyahil kabir wal mar'ah al kabirah, maka adapun keringanan yang diberikan kepada orang yang tua renta, ya, baik yang perempuan maupun laki-laki, wa huma yutiqani shaum, maka keduanya tidak sanggup untuk berpuasa, ay yuftira, maka keduanya boleh berbuka, wa yut'ima, dan juga keduanya membayar fidyah, kulla yaumin miskinan, 1 hari 1 orang miskin. Wal hubla wal murdi'u iza khafata, jika ada kekhawatiran, ya, untuk orang yang al-murdi, yang menyusui, jika dia khafata, takut, yakni ala auladihima, takut untuk kesehatan anaknya juga, ya, aftara wa ut'imata, dia baginya itu boleh berbuka dan memberi makan. Kemudian dalil yang nomor 2 ini unzur takdirul an, sudah dilihat pada
Hasyah, kitab Hasyah, kitab hadis ya, Hasyah halaman 105 ya. Kemudian wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Dan adapun orang yang sakit dan melakukan perjalanan, ingat perjalanannya safaran tawilan, perjalanan yang jauh ya, ada ketentuannya. Nah, tapi kalau perjalanan dekat nggak usah jadi alasan tidak berpuasa kan. Wa yuftirani, nah, jika perjalanan itu jauh maka dia boleh berbuka dan mengqadanya. Dalilnya liqauli ta'ala man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ma'naha wallahu a'lam. Man kana khilalu Ramadan, jika telah sampai kepada Ramadan, maridun mardun la yastati'u ma'hu shaum, orang sakit ya, dia sakit dan tidak mampu untuk melaksanakan berpuasa, atau aukana musafiran, atau dia itu yang melakukan perjalanan, falyuftir insya'a, maka dia boleh berbuka ya. Waliyasuma min ghairi Ramadan, tapi untuk puasa selain bulan Ramadan ba'da zawalil uzrin, setelah zawali uzrin, artinya setelah hilangnya uzur tadi, wa bi'adadil ayyam allati aftaruha fihi, dengan jumlah ya, hari-hari yang berbuka. Jadi setelah puasa Ramadan itu ya, dia bisa untuk mengganti puasanya. Kemudian para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kita masuk ya bab berikutnya, yaitu tentang iktikaf. Iktikaf ini digabung dengan puasa. Kenapa? Karena iktikaf seringkali dilakukan di bulan Ramadan karena hukumnya sunnah mustahabbah ya, sunnah yang dianjurkan. Maka sebenarnya boleh-boleh saja kita iktikaf di luar bulan Ramadan. Wal i'tikafu sunnatul mustahabbah, maka iktikaf itu adalah sunnah yang mustahabbah, yang dianjurkan, al muakkadah ya. Walahu syaratan, dan baginya itu ada dua syarat. Yang pertama niat, yang kedua lubsu fil masjid, dan berdiam diri di masjid. Dalilnya rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'asr al-awakhir min Ramadan hatta tuwaffahu Allah, summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu, ketika beriktikaf pada 10 akhir Ramadan ya, hatta tuwaffahu Allah, sampai beliau beriktikaf itu ya di 10 akhir Ramadan sampai beliau itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai akhir hayat itu beliau beriktikaf 10 akhir Ramadan. Sungguh luar biasa. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di, kemudian para istri-istrinya juga beriktikaf setelahnya. Jadi mungkin di negeri kita kurang terbiasa untuk beriktikaf bagi sebagian tempat. Padahal ini sunnah yang mustahabbah, artinya ia sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Nabi memerintahkannya, Nabi juga melakukan sampai akhir hayat beliau. Kalau di Arab ya, di Arab, negara-negara Timur Tengah, pada 10 akhir Ramadan itu pastinya ramai. Kalau di kita 10 akhir Ramadan itu yang ramai itu mall ya kan.
Tapi kalau di Arab itu masjid. Pengalaman kami pribadi sewaktu menimba ilmu di Mesir, setiap Ramadan, hampir setiap Ramadan kami beriktikaf dan ada panitia khusus. Jadi 10 Ramadan kami tidur di masjid. Ya, makan segala berbuka sahur itu sudah dipersiapkan oleh panitianya. Tapi kebiasaan di negeri kita belum terbiasa dengan namanya iktikaf. Mungkin ada yang sudah memulai di sebagian tempat. Semoga tetap istiqomah ya rabbal alamin. Wala yakhruju minal i'tikafi manzuri illa li hajatil insan. Dan tidak dibenarkan keluar dari i'tikaf itu yang bernazar, ya, i'tikaf yang dinazarkan, illa li hajatil insan, ya, kecuali ada kebutuhan au uzrin ataupun uzur, min haidin au maradin, dari haid ataupun sakit, la yumkinul muqamu ma'ah, yang tidak mungkin berdiam diri dalam masjid. Wa yabtulu bil wad'i, yang membatalkan i'tikaf itu ya wata', bersetubuh, ya. Walaupun kalau tidak dalam keadaan beriktikaf kita boleh saja malamnya kita menjima istri, tapi kalau i'tikaf tidak dibenarkan. Kemudian dalil Rawahul Bukhari nomor hadis 1936 min hadis tawili anha, dari hadis yang redaksinya panjang yang diringkas, annahu sallallahu alaihi wasallam i'takafa fi akhiril ashri min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 akhir dari Ramadan. I'takifu, ya, artinya aqama fil makani wal luzumi, artinya berdiam di suatu tempat, ya. Wal i'tikafu masdar, dan kata i'tikaf itu masdar dari i'tikafa al-i'tikaf, wal labsu ma'nahu, ya, dan maknanya itu ya berdiam diri, labsu. Rawahul Bukhari, hadis Bukhari 1925, Muslim hadis Muslim 297, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyadkhula ala ra'sihi liyudakhila, ya, ala ra'sihi wa huwa fil masjid wa urajjiluhu wa kana la yadkhul al bait illa li hajati iza kana mu'takifan. Jadi dari hadis yang bersumber dari bunda kita Aisyah, ketika Rasulullah SAW itu beriktikaf, beliau memasukkan kepalanya, ya, ala ra'sihi, ke kamarnya Siti Aisyah untuk disisir rambutnya, wa fil masjid, bahkan dalam masjid, karena posisi dari kamarnya itu Nabi, ya, sebelahnya kan masjid. Fa urajjiluhu wa kana la yadkhul al bait, maka aku menyisir rambutnya, dan beliau wa kana la yadkhul al bait, tidak memasuki rumah, illa li hajatin, kecuali ada kebutuhan, iza kana mu'takifan, dan beliau dalam keadaan beriktikaf. Ya, kebutuhan di sini ya kebutuhan, maksudnya ya ingin buang hajat, ya, maka itu diperbolehkan, dan kepentingan yang syar'i, ya, yang mendesak. Fa urajjilahu itu artinya wa asrahu sya'ruhu, artinya menyisir rambut. Kemudian wa yabtulul wata', maka yang membatalkannya itu adalah wata', berhubungan. Dalilnya, ya, ini sudah diulas di awal, qaulihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan tidak dibenarkan tubashiruhunna atau tujami'uhunna, mensetubuhi istri, wa antum aqifun, dalam keadaan beriktikaf di masjid.
Di sini disebutkan lagi, ay la tujami'u azwajakum fi hal i'tikaf. Nah, sangat jelas sekali diberikan keterangan di sini, tidak boleh tujami'u, berjima, azwajakum, dengan pasangan-pasangan, dengan istri-istri kamu, istri kalian, fi hal i'tikaf, sedangkan kalian dalam melaksanakan i'tikaf. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai bab puasa. Semoga apa-apa yang kita baca ya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat pemahaman yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kita selalu memohon petunjuk, selalu diberi hidayah oleh Allah dan diberikan keistiqomahan dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah, yaitu khususnya dinullah, ilmu agamanya Allah, itu Islam. Syukran ala ihtimamikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.